adik-adik. Salam juga mama papa. Sudah siap untuk sekolah minggu? Mohon mama dan papa dapat mendampingi adik-adik selama ibadah berlangsung. Berikut ini adalah tata cara panduan sekolah minggu online. Siapkan hati dan Alkitab. Meskipun ibadah di rumah, tapi Tuhan hadir di mana saja, termasuk ketika ibadah di rumah. Jadi adik-adik berpakaian rapi dan sopan. Selama ibadah berlangsung, tidak boleh sambil makan, minum, juga sambil bermain. Duduk dengan rapi dan tetap menjaga jarak. Bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat. Sebagai rasa syukur, jangan lupa persiapkan persembahan. Mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Jika adik-adik tidak mengerti, tanyakan pada mama dan papa. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi teman-teman. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik yang di rumah? Semua dalam keadaan sehat kan? Semua bersuka cita, semua bersenang hati karena kita mau sekolah minggu online hari ini. Sudah siap? Siap dong. Puji Tuhan. Adik-adik jangan bersedih-sedih ya. Kita harus bergembira, bersuka cita karena hari ini kita mau belajar tentang Tuhan Yesus itu baik kepada kita semua. Yeay. Flora, Tuhan Yesus baik nggak? Baik dong. Iya, Tuhan Yesus baik adik-adik karena kita diberikan kesehatan, kita diberikan makanan, kita juga diberikan mama papa yang selalu menjaga kita dan merawat kita. Tuhan telah memberikan semuanya itu karena Tuhan Yesus itu baik. Nah adik-adik, yuk kita segera mulai ibadah kita hari ini. Kita bangkit berdiri dan kita sama-sama bernyanyi. Kita semangat bernyanyinya ya. Semangat. Jangan lemes lagi. Yuk. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia baik. Roh Kudus turun. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas hari Minggu ini. Berkati teman-teman dan Bu Guru, Tuhan Yesus berkati atas sekolah minggu kami, Tuhan Yesus, amin. God is so good. God is so good. God is so good.
sayang. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik buat saya. Selamat pagi adik-adik. Bersyukur kepada Tuhan yang selalu menolong dan memberkati kita sampai saat ini. Adik-adik yang terkasih, setelah kita memuji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena berkat-Mu hari ini kami boleh ada. Karena kasih-Mu kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami Tuhan untuk mengerti juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-24 sampai dengan 37. Markus pasal 7, ayat 24 sampai dengan 37. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan rempah-rempah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efrata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi
makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus sedang pergi ke Danau Galilea. Di situ ternyata ada seorang yang tuli dan susah untuk berbicara. Kemudian orang-orang di sekitarnya melihatnya dan merasa kasihan. Mereka bawa orang tuli dan orang yang susah bicara tadi kepada Tuhan Yesus. Karena mereka tahu Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit. Walaupun mereka tidak kenal, tapi mereka sangat mengasihi orang ini dan ingin orang ini bisa sembuh. Orang tuli dan gagap tadi bisa sembuh. Lalu Tuhan Yesus datang menghampirinya dan orang tuli dibawa ke suatu tempat yang sepi oleh Tuhan Yesus. Di tempat itu ternyata Tuhan Yesus memegang telinganya, menjamah telinganya, dan kemudian Tuhan Yesus meludah dan menjulurkan tangannya ke arah lidah orang tuli dan orang yang susah berbicara tadi. Ketika itu juga Tuhan Yesus juga menengadah ke langit dan dia menghela nafasnya. Dia berdoa untuk kesembuhan orang tuli dan orang yang tidak bisa bicara tadi. Kemudian adik-adik, ternyata setelah itu orang tuli dan orang yang susah berbicara tadi bisa sembuh. Dia bisa mendengar dan berbicara dengan lancar. Wah, orang-orang di sekitarnya tentu takjub. Mereka memuliakan Tuhan karena mereka melihat Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus sudah melakukan mujizat untuk menyembuhkan orang tuli dan orang yang susah berbicara tadi. Lalu orang-orang tadi memberitakan ke orang-orang lain akan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka sangat bersukacita karena mereka bisa membawa orang untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang tadi juga bersukacita karena dia sudah sembuh, dan juga dia sangat senang karena orang-orang di sekitarnya sangat peduli kepadanya, sangat mengasihinya. Demikianlah kuasa Tuhan bekerja buat orang tuli dan orang yang susah berbicara tadi, sehingga dia dapat sembuh. Adik-adik, dari cerita tadi kita mau sama-sama ambil pelajaran, yaitu bagaimana orang-orang di sekitar orang tuli tadi peduli dan mau menolong orang tuli tadi untuk dibawa ke Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus itu baik. Dia mau menolong setiap orang yang membutuhkan pertolongannya. Tuhan Yesus tidak pernah memilih siapa yang disembuhkan. Tuhan Yesus sanggup dan mau menyembuhkan setiap orang yang meminta pertolongannya. Nah, akankah kita belajar dari cerita tadi? Bagaimana kita peduli kepada orang lain? Bagaimana kita mau menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita? Kita mau ambil
cerita teladan yang sudah kita dengarkan tadi. Banyak sekali adik-adik yang bisa kita lakukan. Salah satu contohnya, kalau adik-adik melihat misalnya di jalan ada orang yang akan menyeberang jalan, orang yang tidak bisa melihat, atau orang tua yang susah untuk menyeberang, kalau kita bisa bantu, kita sama-sama bantu. Apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menolong orang. Misalnya orang yang terkena positif COVID-19. Mereka harus isoman. Kita bisa menolong mereka dengan doa tentunya, dengan kata-kata semangat, dengan mungkin adik-adik mengirim sesuatu, buah atau makanan. Itu sudah tanda adik-adik peduli dan mau menolong orang-orang di sekitar kita. Atau jika misalnya teman adik-adik tidak bisa sekolah online karena masalah biaya, adik-adik bisa menolong, memberikan bantuan, memberi kuota atau lainnya, atau meminjamkan catatan, atau menolongnya untuk mengajarkan pelajaran-pelajaran yang adik-adik bisa. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan bisa peduli kepada orang lain. Kita mau contoh Tuhan Yesus yang selalu baik kepada semua orang. Kita pun bisa berbuat baik kepada semua orang, terutama buat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Siapapun orangnya, kita tolong, kita sama-sama peduli, tanda kasih kita kepada sesama, seperti yang Tuhan Yesus telah ajarkan.
Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di taman, semuanya mengajak pada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak pada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang akan memberi. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik semua yang di rumah dan Flora juga, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Kita sudah bernyanyi dengan semangat dan bersukacita. Adik-adik, waktunya kita berpisah, tapi minggu depan kita masih berjumpa lagi di sekolah minggu online. Adik-adik semua tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus selalu memberkati. Terima kasih Flora, terima kasih adik-adik karena sudah menyaksikan, sudah bernyanyi dan membaca firman Tuhan untuk hari ini. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan berkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan.